Terakhir Solo Societies membahas kampung Kepatihan itu sekitar tahun 2019. Jadi sudah cukup lama kita tidak mengeksplor kampung ini lagi. Masjid ini menjadi cantik seperti itu, disempurnakan. Dulunya hanya sebuah langgar, kemudian disempurnakan oleh Sosrodiningrat keempat atas perintah dari Sunan Pakubuwono yang ke-10 menjadi seperti masjid negara. 10 disempurnakan pada tahun 1891 menjadi yang teman-teman saksikan. Jadi ada serambi, kemudian ada beberapa hiasan dan juga ada mimbar. Mimbar di dalam. Ada yang sudah pernah lihat mimbarnya? Biru. Ya, mimbarnya biru. Masjid di milik Kasunanan rata-rata biru semua. Iya, biru. Nah, kemudian yang menjadi istimewa di mimbarnya itu ada simbol buah serikaya. Ya, kemudian ketika masuk Regol itu ada namanya Balai Harjo dan Balai Roto ada di belakang. Jadi kami juga ada peta, kami ambil dari Tata Solo. Di foto ada mobilnya dari Sosrodiningrat keempat. Jelajah di area sini, kita melihat beberapa bangunan yang masih bisa disaksikan teman-teman. Ya saat ini masih ada. Baik itu yang menjadi milik privat, milik pribadi, ataupun yang terbengkalai. Kepatihan itu bukan hanya seorang pejabat, jadi bukan hanya Rizbestu dari Kepatihan, tapi ada juga tokoh yang backgroundnya dan seperti apa bisa dijelaskan oleh yang punya rumah. Istilahnya yang dulu kurang paham saya. Kalau ibu saya dulu masih seng, mungkin lebih detailnya tahu. Dan sudah bapak juga. Di sini itu yang asli di sini. Ini yang di suara itu bukan saya. Dari ibu. Cetak-cetak itu belum ada, masih kuno, masih. Produksinya ya datang dalam. Iya, di sini kebetulan di atas, tapi sudah nggak ada ini. Ini kan ini berdua lantai ya, di atas satu lantai. Yang kita dari arah timur tadi teman-teman ada 2 lantai ya ini. Iya, kelihatan kan? Dari sana kelihatan kan? Jadi dulu untuk produksi batik ya. Batik, iya. Iya. Tokonya yang di sebelah situ menghadap ke jalan. Ya, dulu itu ada yang nggak beli tapi cuma nitip untuk ini apa sih tuliskan itu ada yang Kalau kampungnya namanya Kemasan. Kalau dalamnya namanya banyak Kemasan juga. Itu diambil dari nama salah satu prameswari, istri dari raja. Namanya DKM Mas. Mas bukan Mas juga ya. Mas itu kan nama gelar, Mas. Ada namanya Mas Kemasan. Kampungnya Kemasan karena tempatnya dari Ratu Emas. Dan dalam ini juga menjadi saksi fakta sejarah ya,
yang menunjukkan keterkaitan antara Keraton Solo dengan perjuangan Diponegoro. Jadi GKR Hemas permaisuri dari Pakubono VI selepas suaminya diasingkan ke Ambon karena ketahuan bekerja sama dengan Diponegoro, kemudian dia dikeluarkan dari Kedaton dan tinggal di sini di Komplek Kepatian. Nah, kenapa GKR Hemas bisa sampai di sini itu dikarenakan GKR Hemas ini adalah masih keturunan dari Patih Sosrodiningrat kedua. Jadi istilah Jawa ini dikukup seperti itu. Karena di keraton sudah kolega-kolega suaminya sudah dibersihkan oleh pemerintah kolonial, kemudian dia dikukup, dikembalikan ke Kepatian. Nah, pada waktu beliau ke sini itu dalam kondisi bobot, mengandung usia kandungan sekitar 2 bulan. Model arsitektur rumah Jawa, rumah ini dulu pintunya di sebelah selatan. Pintu samping timur barat itu hanya pintu bulan. Jadi mungkin hari-harinya Pakubono IX, kalau cerita itu benar, itu ada di ini, sekarang jadi bangunan rumah ini. Nah, terus versi kedua meyakini bahwa Pakubono IX tetap lahirnya di keraton. Maka di Dalem Ageng Prabu Suyoso di keraton itu di pintu sebelah kiri itu dulu, sekarang saya nggak tahu, tapi dulu ada semacam penanda tegel yang motifnya beda. Itu dipercaya sebagai hari-harinya Pakubono IX. Jadi ada 2 klaim ya tentang latar belakang kelahiran Pakubono IX. Ada salah satu dalam dan itu ternyata masih kerabat dari Sosrodiningrat IV. Nah, pertanyaannya itu seperti apa? Bisa langsung dijelaskan oleh yang punya rumah itu. Jadi kalau namanya dalam Kartodipuran gitu. Ya, jadi kalau dalam Kartodipuran itu adalah putri dari Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Nah, kebetulan Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV itu adalah putra dari Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro. Jadi Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro itu dimakamkan di Manang, daerah Manang, itu juga Kepatih Dalem. Terus berputra Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV, ya. Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV itu dimakamkan di Kogi. Putra 9 masih putra 9. Nah, nomor 3 yang saya itu Raden Ayu Kartodipuro itu adalah putri dari Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV yang nomor 3. Semuanya ada 9. Nah, saya garis dari ayah saya dari Kepatian. Tapi kalau dari garis ibu saya dari Kasunanan. Oh, 2 tahun keadaan Kepatihan istilahnya terbengkalai, tidak terpakai. Pernah sempat dipakai Iskak Cokro Adi Suryo ketika ditunjuk pemerintah pusat menjadi kepala residen Solo Raya. Itu pernah berkomunikasi tahun ke-6 saya pada. Nah, ketika perang Agresi kedua, itu salah satu politik dari tentara kita adalah politik bumi hangus. Jadi banyak aset-aset dari kerajaan itu di bumi hangus biar tidak dipakai oleh bekas militer dari Belanda.
ukuran. Arsitektur khas Kepatihan itu model utamanya seperti ini. Itu kalau orang umum nyebutnya model Semarangan, model apa sulur-sulur seperti itu. Nah kalau sulur Mataraman itu lebih seperti ini. Ini mirip dengan model-model tipikal Eropa ya. Ini ada inisial SDN, Sosro Diningrat. SDN itu tempat tidurnya Partai Sosro Diningrat 4. Jadi kita menemukan satu arsip di Keraton itu menjelaskan bahwa Museum Raden Pustaka, tahu Museum Raden Pustaka nggih? Jadi dari itu kan awalnya di Kepatihan. Nah, itu disebutkan pada waktu Patih Sosro Diningrat 4 memerintahkan pengumpulan apa ya modelnya arsiparis lah seperti itu untuk manuskrip dan semua artefak sejarah yang ditemukan di Projo Kasunanan itu untuk disimpan di sebelah barat kamar tidur beliau. Jadi dulu di sini sampai sekarang masih ada bangunan gedung yang tadi tembus di pintu belakang itu, pintu dinding itu dulu tempat perpustakaan Raden Pustaka. Membeli lahan di Siwedari tempatnya Johannes Selar itu dan kemudian dipakai untuk menjadi museum sampai sekarang ini. Nah ini Patih Sosronegoro. Jadi bangunan rumah ini sendiri dibangun di era Sosronegoro ini. Bapaknya Sosro Diningrat 4. Itu teras itu. Ini angle fotonya dari SMKI ya, dari sana. Nah di sebelah baratnya ini kan ada pintu. Bukan pendopo lama Kepatihan, Pendopo aku tapi itu pendopo baru yang dibangun setelah peristiwa 46 penghancuran Kepatihan itu.